Dibisikkan darah orang mati-matian yang menjadi gereja. Henry Liman dan Samuel Munson diutus dari salah satu sending dari Boston, Amerika Serikat dengan naik kapal nomor 1 kapal SS Duncan dari Boston menuju Batavia. Dan di Batavia ada kesepakatan oleh Pendeta Madrus supaya ditinggal dulu di sana istri sebelum ada pelayanan yang pasti. Maka kedua misionaris ini dengan bergabung ke serdadu dan tawanan-tawanan dulu yang sangat banyak dibawa untuk membuka jalan raya sekaligus jalan terowongan yang ada di Tapanuli Tengah. Maka dengan naik kapal Mederika dari Batavia meneruskan perjalanan ke Bengkulu dan dari Bengkulu ke Padang, dari Padang ke Pelabuhan Besar Barus, dan dari Pelabuhan Besar Barus menyeberang ke arah Pulau Koncan, kembali ke daerah Sibolga, jalur Poriaha, Pagaran Baringin, Sigarupu, Sitapayan, Pagaran Lambung, Pendekerita, tibalah di daerah Kalisu. Daerah itu di belakang gereja kita HKBP yang anak kami lewati tadi, nama desa itu Lobu Sisaka. Di Lobu Sisaka, di pintu gerbang masuk ke desa itu, selalu standby pengawal opung kami untuk mengarahkan kepada raja supaya ditanya apa tujuan melintasi daerah itu. Kenapa harus ditanya? Karena pada tahun 1833 sampai menjelang 1834, menurut sejarah ke kami, adanya perang bonjol di Rurasilindung. Perang bonjol itu sangat ganas. Hewan ternak B1, B2, bahkan anak yang lahir laki-laki ditembaki, dibunuh, dibuang begitu saja mayat-mayatnya. Akhirnya terjadilah hujan darah sekaligus penyakit kolera di Rurasilindung. Bahkan menurut informasi, nenek moyang kami juga dulu, opung-opung kita, dibantai habis-habisan di situ. Dengan melihat situasi yang sangat ganas, maka raja-raja Siopak Pisoran membuat suatu musyawarah besar, termasuk di dalamnya opung kami Raja Panggalamei, Marga Lumban Tobing. Keputusan musyawarah itu, kalau hidungnya mancung, kulitnya putih, bahasanya tidak seperti bahasa kita, maka itu diduga akan merusak tatanan adat sekaligus merampas warisan nenek moyang. Komitmen itu dipegang opung kami. Opung kami diutus dari Rurasilindung untuk menjaga orang yang beda bentuknya atau orang yang tidak mengerti bahasa Batak supaya jangan masuk ke Rurasilindung, tempatnya di daerah Lobu Sisaka. Ketepatan Henry Liman dan Samuel Munson membawa satu orang penerjemah bahasa namanya Datuk Mangkuto. Dia pintar berbahasa Batak sekaligus pintar berbahasa Inggris. Pada saat itu opung kami sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Dan pada waktu kedatangan Henry Liman dan Samuel Munson, opung kami belum mengerti yang dinamakan Alkitab atau Firman Tuhan. Henry Liman membawa penerjemah bahasa yang sudah menganut agama saudara kita seberang, dan dia tahu ada visi dan misi itu. Maka di sepanjang perjalanan, Henry Liman dan Samuel Munson mengutarakan kalau niat dari kedua misionaris ini membawa Injil atau firman. Begitu mendekati pintu gerbang masuk ke daerah Lobu Sisaka, yang pertama melaporlah tadi penerjemah bahasa yang dibawa. Laporannya, tidak usah banyak tanya raja, inilah orangnya yang akan merusak tatanan adat sekaligus akan membawa warisan nenek moyang kita, katanya. Mendengar suara itulah opung kami langsung menyuruh pengawal, kembalilah kalau begitu ke Tapanuli Tengah, katanya. Tetapi setelah kembali tadi beterjemah bahasa, tetap juga kedua pendeta ini
diarahkan harus melapor ke raja. Begitu diarahkan, langsung kedua penginjil ini menunjukkan Alkitab dengan bahasa isyarat. Inilah kedatangan kami, itu tujuannya. Tapi opung kami tidak respect terhadap itu. Begitu mendekati raja, raja langsung mengambil pedangnya dan bertanya, "Marhua dohamu roto buat nanyo. Ngapain kalian kesini?" Jawabannya, "Horas, damai madihamu." Loh, kenapa kita berdamai kan tidak ada perselisihan? Sekali lagi kalian saya tanya, ngapain sebenarnya kata Horas raja katanya. Karena itu aja ada di oretoretanya, kalau diucapkan Horas berarti sudah damai seperti itu. Duduklah biar sopan caramu menghadap raja. Tadi jawabanmu hanya Horas. Tapi Henry Liman dan Samuel Munson semakin berdiri tegak. Sekali lagi kalian saya tanya, ngapain katanya? Jawabannya, mohop si tuturo hanami mardudahan. Mohop, translate Amerika sampai sekarang, las rohanami mardudahan. Mohop di daerah kita sini sudah amarah yang berapi-api. Mendengar bahasa itulah opung kami menyuruh menangkap, pengawal tangkap dan kirim ke Onan sana. Inilah dulu Onan Hariara. Hanya satu batang beringin besar dulu di sini. Di bawahnya sistem barter berjualan atau tukar menukar barangnya. Karena di sini tradisi tidak ada kantor kepala desa dan tidak ada kantor polisi. Harus di Onan ini diselesaikan setiap ada masalah atau merumbukan apa yang akan dilaksanakan di daerah ini. Sampai di Onan ini, raja bertanya sama semua paronan sekaligus sama warga yang ada pada saat itu di sini. Apa hukuman kita bikin sama mata-mata ini? Tadi kita diajak untuk berdamai, sekaligus tadi mohon rohana marnidah kita katanya. Semua warga di sini dengan sorak-sorai bilang, bunuhlah, bunuhlah. Sambil diucapkan bunuh, sudah ada yang pegang bambu runcing, ada yang pegang pisau dan yang lain. Sejarah turun-temurun ke kami tidak melihat kejadian itu. Henry Liman dan Samuel Munson melihat situasi mengganas, tidak ada lagi langkah untuk mengelak, maka langsung berlutut berdoa seperti yang di relief ini. Mohon maaf Pak Pendeta, saya memang pernah baca serangan nama FHC yang mantan sekjen kita, tidak dimakan. Tapi kami yang boleh kami utarakan secara turun-temurun, kami generasi ke-6 dari opung Raja Panggelawe. Menurut sejarah turun-temurun dipotong dan kemudian dagingnya dimakan bersama, bahkan dikotor di tempat ini. Menurut sejarah ke kami, tulang belulangnya ada di batu itu dan batu pertanda itu yang langsung dibawa dari Amerika sampai sekarang. Jadi kami tidak melihat kejadian dan kami yang boleh ceritakan hanya secara lisan diturunkan karena kedua misionaris ini dibunuh dan dimakan. Menurut sejarah ke kami, 1834 meninggal dan tahun itulah Nommensen lahir di Jerman. Penginjilan belum sampai ke Tanah Batak dan kemudian Nommensen tahu kegagalan di bidang komunikasi, maka pertama Nommensen belajar dulu bahasa Batak di Nederland karena banyak dokumentasi kita dibawa pulang oleh penjajah, dan kemudian tahu Nommensen tradisi orang Batak harus raja dulu yang didekati. Maka Nommensen mendekati raja, akhirnya raja menyuruh atau mengajak warga daerahnya supaya mendengarkan pengajaran Nommensen. Berhasillah pendidikan Nommensen itu dan kita sekarang bisa mengenal kasih Kristus. Baik anak kami yang datang dari Medan juga, kita boleh meniru bagaimana semangat dari Munson Liman demi Injil atau demi firman Tuhan. Dengan itulah harapan kami kepada Amang Pendeta, Inang Pendeta, kami mohon dukungan doa. Menurut sejarah ke kami dulu daerah ini tandus, diprediksi sepertinya kurang diberkati Tuhan. Maka yang sangat-sangat kami rindukan kepada setiap pengunjung, doakan daerah ini, doakan kami keturunan Opung Raja Panggelawe, kiranya jangan lagi sampai ke dosa ke anak cucu kami ke depannya. Memang kami percaya
kalau dengan terbunuhnya Henry Liman dan Samuel Monson, darah martir yang menjadi pemilik gereja Kristen. Kami akui itu, dan sampai pada saat ini di daerah kita sini yang dinamakan Lobuk ini mayoritas 100% masih dikatakan Kristen Protestan, dan kami percaya kami juga menurunkan bagaimana darah Henry Liman ke anak cucu kami, kiranya dimanapun mereka berada tetap menjadi pemimpin. Dan 100 tahun kemudian tidak merasa puas utusan hamba-hamba Tuhan dari luar, masih dikumpulkan keturunan dari opung kami, diadakan rapat di hari Mensek Tarutung untuk menyelidiki kebenaran kejadian. Dengan pasrah opung kami mengakui kesalahan itu, dan disinilah diputuskan tidak bisa lagi Amerika dendam kepada orang Batak, secara khusus kepada keturunan Raja Pangelani, dan diminta di situ supaya dididik 2 orang menjadi pendeta pengganti yang meninggal itu. Tapi karena opung kami merasa trauma, berpikir mau balas dendam, sampai sekarang kalau yang langsung diminta oleh Amerika yang menjadi pendeta belum ada. Tetapi dari keturunan opung kami sudah banyak yang menjadi pendeta dan sudah banyak yang menjadi hamba Tuhan, walau tidak berjabatan di gereja atau yang menjadi pendeta atau diakonis atau bibelso. Jadi bagi kami sejarah ini sejarah yang sungguh luar biasa. Kami percaya kalau rencana Tuhan ada di daerah ini. Itu yang kami imani, sekaligus kami juga percaya dengan inilah, dengan darah martir, maka di daerah kita ini, mohon maaf, belum ada yang dinamakan agama saudara kita sendiri. Itulah harapan kami sama pendeta, mungkin ada perbedaan dengan penelusuran Pak Pendeta, kami juga siap untuk diluruskan, dan kami siap untuk menerima masukan dari hamba Tuhan yang pada saat ini berkunjung ke tempat ini.